Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang diperbuat oleh orang kafir, karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Besar mana kamu dengan bumi, semua beserta isinya, hutan rimba dan samudra serta gunung, tidak bakal penuh bila dimasukkan ke dalam tubuhku, kata Nabi. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melakukan pendalaman seorang wali tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, melalui tangga Suluk Linglung, para kanca. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silakan linknya ada di bawah atau kunjungi playlist Suluk Linglung, para kanca, Sunan Kalijaga. Dan kita akan melanjutkan ke Pupuh Dandang Gula Sang Nabi Khidir, para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis dari Sandang Pangan Sarinane Sawika, Saranaga, Gampil Sarining Gampil Kasanala, Yahu Allah, Yahu Dalam Pupuh Dandang Gula, Sang Nabi Khidir ini akan mengkisahkan dialog antara Syekh Melaya dan Nabi Khidir yang akan berisikan wejangan-wejangan hidayatullah dan kematian dengan berbagai aspeknya, para kanca. Di sini nanti kita akan mendapatkan sebuah romantisme guru dan murid. Akan tetapi di sini ada banyak hal absurd, para kanca, dan kita harus tenang memasukinya, karena banyak hal absurd yang membutuhkan imajinasi, membutuhkan literasi yang lain, membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kebijaksanaan juga, para kanca. Dan kita harus sama-sama sepakat bahwa ini adalah salah satu cemilan lah, bisa dibilang, para kanca, salah satu cemilan untuk mendalami Suluk Linglung dan mendalami juga wali tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, para kanca. Baik, kita langsung masuk saja ke dialog dari Nabi Khidir alaihissalam terhadap Sunan Kalijaga, para kanca. Di sini teks asli dari Suluk Linglung Pupuh Dandang Gula Sang Nabi Khidir demikian, para kanca. Jika kamu berkehendak naik haji ke Mekah, kamu harus tahu tujuan yang sebenarnya menuju Mekah itu apa. Ketahuilah, Mekah itu hanyalah tapak tilas saja, yaitu bekas tempat tinggal Nabi Ibrahim zaman dahulu. Beliaulah yang membuat bangunan Ka'bah, Masjidil Haram, serta yang menguasai Ka'bah itu dengan menghiasi Ka'bah itu dengan benda yang berupa batu hitam atau Hajar Aswad yang bergantung di dinding Ka'bah tanpa digantungkan. Apakah Ka'bah itu yang akan hendak kamu sembah?
Kalau itu yang menjadi niatmu, berarti kamu sama halnya menyembah berhala atau bangunan yang dibuat dari batu. Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang diperbuat oleh orang kafir karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuan yang sebenarnya dari ibadah haji, tentu kamu akan rugi besar. Maka dari itu, ketahuilah bahwa Ka'bah yang sedang kau tuju itu bukannya yang terbuat dari tanah atau kayu apalagi batu, tetapi Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu sebenarnya Ka'batullah atau Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayat yang harus kamu yakini dalam hati. Syekh Melaya, segeralah kemari secepatnya. Masuklah ke dalam tubuhku. Ketika Nabi Khidir alaihi salam memberi wejangan hal tersebut, di sini dalam pupuh ini terasa bahwa sebagaimana yang beliau lakukan terhadap Sunan Bonang, seperti ada penolakan para kanca, ada penolakan dan ada tetap butuh satu yang tegas gitu, karena dalam mengakses tujuannya Sunan Kalijaga ini menggunakan kecerdasan dan ketekunannya para kanca, sehingga yang dibutuhkan adalah barang nyata gitu, fakta yang jelas dan nyata. Sehingga ketika ada penjelasan yang tadi dari Nabi Khidir itu agak ada hal yang belum selesai dalam batinnya, sehingga ketika diketahui oleh Nabi Khidir langsung lugas mengatakan bahwa Syekh Melaya, segeralah kemari secepatnya. Masuklah ke dalam tubuhku, kata Nabi Khidir. Hal ini lebih membingungkan Sunan Kalijaga lagi para kanca. Sambil ngerenyitkan dahi di sini di dalam suluk ini dijelaskan Sunan Kalijaga itu tertawa para kanca. Syekh Melaya itu terhanyak hatinya, jadi nggak dapat dicegah beliau menertawakan Nabi Khidir di dalam pupuh dan gula sang Nabi Khidir suluk linglung ini para kanca. Bahkan sampai mengeluarkan air matanya dengan halus. Apa ya? Bukan meledek, tapi mendapati sesuatu yang apa sih ini gitu. Apa sih ini? Kok makin gak jelas sih gitu. Sebenarnya apa sih yang sedang dituju? Kok mendapati seperti ini gitu. Sampai konon dikisahkan di dalam suluk ini, dalam pupuh dan gula ini, beliau tertawa dan mengeluarkan air matanya. Lalu berkata, melalui jalan mana aku harus masuk ke dalam tubuhmu, padahal saya tinggi besar melebihi tubuhmu, kata Sunan Kalijaga. Apa cukup seperti itu? Melalui jalan mana usaha saya untuk masuk, padahal nampak olehku buntu semua, kata Sunan Kalijaga. Di sini multi tafsir para kanca, jadi artinya silahkan para kanca tafsirkan sendiri dengan dari berbagai perspektif, bahwa Nabi Khidir alaihissalam memerintah Sunan Kalijaga memasuki tubuhnya, seperti itu para kanca, sebagaimana kisah antara Bima dan Dewa Ruci. Lalu Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut, besar mana kamu dengan bumi, semua beserta isinya, hutan rimba dan samudra serta gunung, tidak bakal penuh bila dimasukkan ke dalam tubuhku, kata Nabi Khidir. Jangan khawatir, bila tidak cukup, masuklah di dalam tubuhku ini. Syekh Melaya setelah mendengarnya semakin takut sekali, bersedia melaksanakan
mulai ada rasa takut dari Sunan Kalijaga para kanca. Ketika Nabi Khidir menganggap bumi serta isinya, tadi dibilang samudra, hutan, rimba itu lebih kecil dari dirinya menurut Nabi Khidir. Di sini ada hal baru yang menghantam jiwanya Sunan Kalijaga para kanca. Lalu barulah melihat kembali ke arah Nabi Khidir. Di sini dituliskan menolehlah Nabi Khidir. Syekh Melaya kebingungan menyaksikan pemandangan kosong dan tak bertepi. Jadi ketika Sunan Kalijaga dalam keadaan kebingungan, dalam hitungan detik Sunan Kalijaga itu dikisahkan dalam pupuh ini masuk ke dalam tubuh sang Nabi Khidir melalui telinganya, seperti itu para kanca. Dan Sunan Kalijaga di situ merasa menyaksikan pemandangan kosong yang tak bertepi. Ini tidak akan mungkin bisa diakses jika tidak menggunakan imajinasi para kanca. Jadi dalam hal ini kita harus mengaksesnya menggunakan imajinasi. Jadi ada satu hal yang kosong dan tak bertepi para kanca, tidak ada ujungnya. Silakan bisa mengimajinasikan seperti samudra, seperti langit, seperti apa gitu. Tapi di sini dikisahkan di dalam tubuh Nabi Khidir itu kosong dan tak bertepi. Demikian yang disaksikan oleh Sunan Kalijaga, seperti itu para kanca. Lalu Nabi Khidir alaihissalam berucap, usahakan jangan sampai bingung hatimu. Sunan Kalijaga mendengar kalimat dari Nabi Khidir yang memiliki tubuh yang saat itu beliau ada di dalamnya para kanca. Nah, disinilah Syekh Melaya mulai tenang, karena baru setelah kalimat itu muncul, baru si Sunan Kalijaga, Syekh Melaya ini mampu melihat arah. Nah, di situ ada melihat arah, kanan kiri segala macam. Dia mulai berkesadaran kanan kiri ada gitu, utara selatan ada, depan belakang, bahkan ada matahari. Dan ada yang bikin dia tenang adalah ada sosok Nabi Khidirnya juga di sana. Gitu para kanca. Dan Nabi Khidir itu kemudian bicara. Jangan berjalan hanya sekedar berjalan. Lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang terlihat olehmu. Seperti itu kata Nabi Khidir alaihissalam para kanca. Dan seketika itu Sunan Kalijaga mulai tentram di dalam sana. Dan dari titik ini sampai ke pupuh selanjutnya gitu, di sini baru kita akan merasakan semacam kompromi. Ketika Syekh Melaya sudah mulai terjadi semacam kompromi, barulah di situ mulai merasa ketentraman di sana para kanca, dan mulai nampak detail-detail dari sesuatu yang akan nanti beliau dapat, ilmu yang beliau dapat gitu. Seperti nanti akan muncul 4 warna, dan nanti akan dibahas oleh Nabi Khidir alaihissalam bahwasanya cahaya itu apa, cahaya merah apa, cahaya hitam apa, cahaya kuning apa gitu. Seperti itu para kanca, dan kita akan melanjutkannya di video-video yang akan datang para kanca. Dan kalau kita ulang lagi ketika proses masuk ke dalam tubuh Nabi Khidir alaihissalam ini, Sunan Kalijaga menemukan fakta-fakta baru para kanca. Jadi fakta yang mungkin beliau sebelumnya belum mendapatinya gitu para kanca. Jadi kalau kita runut ke belakang, Sunan Kalijaga dengan obsesinya diantarkan oleh Sunan Bonang
Lalu kemudian di pertengahan jalan dilepaskan oleh Sunan Bonang, lalu ditangkap oleh Nabi Khidir untuk menuju fase selanjutnya para kanca. Karena Sunan Bonang sampai titik ini sudah berhasil mengantarkan Sunan Kalijaga, dan untuk selanjutnya tongkat estafetnya pindah ke Nabi Khidir alaihissalam para kanca. Di sini Sunan Kalijaga dalam pupuh yang tadi pupuh dandang gula sang Nabi Khidir mampu melemahkan para kanca, melemahkan apa ya kalau istilah ininya tuh, mampu melepaskan terompah dari Sunan Kalijaga dan menanggalkannya di luar. Lalu kemudian Sunan Kalijaga masuk tanpa alas kaki dan mendapati hal baru, fakta baru yang disuguhkan oleh Nabi Khidir alaihissalam para kanca. Dan itu akan dijelaskan secara detail oleh Nabi Khidir alaihissalam di video-video yang akan datang. Kita akan mendalami wejangan-wejangan lebih detailnya dari sang Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga yang saat itu berada di dalam tubuh sang Nabi Khidir para kanca. Apakah Sunan Kalijaga akan bertemu apa yang dia dahagakan ketika berada di dalam tubuh Nabi Khidir, atau dahaga itu belum selesai, atau beliau akan makrifatullah di sana? Kita akan bahas di video-video selanjutnya para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis dari Sandang Pangan Sarinane Sawangi, Saranaga Gampil Sarining Gampil.